Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara hari ini, Selasa 8 Maret 2022. Saudaraku, hari ini kita boleh kembali dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kita sungguh bersyukur dapat merasakan hadirat Tuhan saat ini di rumah kita, dimanapun saat ini kita berada. Saudara-saudara, mari sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Kami menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Hari ini kami rindu lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Bapa, penuhi kami. Roh Kudus yang mencerahkan pikiran kami, sehingga kami sepenuhnya taat dan tunduk kepada firman-Mu. Ini kami ya Bapa, penuhi kami lebih lagi, kuduskan kami di dalam Engkau, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah Pilihan yang Berkenan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 2 ayat 20 sampai 37. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita bersama-sama, dan saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap kita. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata, Aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon kerbau musuh, pohon anggur liar. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, Engkaulah Bapakku, dan kepada batu, Engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, Bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para Allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Dari sana pun juga
engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Amin. Hidup ini penuh dengan rangkaian pilihan yang membawa konsekuensi masing-masing. Dalam pilihan tersebut, manusia diundang untuk menyelaraskannya dengan kehendak dan ketetapan Allah. Setelah sekian lama, Allah memelihara bangsa Israel. Masih saja bangsa itu mengkhianati kasih Allah. Dalam bahasa sindiran, Yeremia menyampaikan firman Allah sebagai respon atas sikap dan pilihan hidup Yehuda yang tidak setia dan menduakan Allah. Allah telah melepaskanku dari Yehuda. Metafora itu menggambarkan pembebasan leluhur mereka dari Mesir. Dalam tuntunan terang kasih Allah, leluhur mereka telah menjadi bangsa yang bebas dan belajar untuk mengatur hidupnya sendiri. Namun mereka menyalahartikan kebebasan itu. Mereka menolak tunduk kepada Allah dan segala ketetapannya. Mereka berkubang dalam dosa, sampai Yehuda disebut bersundal sebagai mempelai perempuan. Yehuda menunjukkan sikap tidak setia. Yehuda memilih untuk berpaling kepada ilah-ilah lain. Mereka menyembah benda-benda mati. Para pemuka Yehuda memposisikan benda-benda itu sebagai ilah. Yeremia menyindir para pemimpin Yehuda yang mengakui kayu sebagai bapa dan batu sebagai ibu mereka. Kemudian dalam perjalanan sejarahnya, pilihan Yehuda terbukti salah. Yehuda justru mengalami penderitaan dan penindasan. Terbukti bahwa ilah-ilah mereka, tempat mereka berpaling, tidak dapat menyelamatkan mereka. Allah menunjukkan bahwa ketidaksetiaan Yehuda adalah sebuah fakta dalam sejarah. Berulang kali mereka tidak setia. Para nabi senantiasa mengingatkan Yehuda, namun teguran tersebut ditanggapi dengan tidak serius. Mereka mengelak dan menyatakan diri tidak bersalah. Terhadap segala kejahatan tersebut, Allah akan menyatakan keadilannya. Setiap pilihan pasti mendatangkan konsekuensi. Berani mengelak dari tanggung jawab dan konsekuensi bukanlah ciri-ciri khusus orang modern. Orang-orang sejaman Yeremia, bangsa Yehuda, mempunyai sikap mental yang sama untuk membenarkan dirinya. Allah melalui Yeremia memasang cermin di depan mereka agar mereka tahu betapa buruknya wajah mereka. Harapannya adalah supaya mereka bertobat dan terbebas dari hukuman. Keindahan yang pernah dimilikinya karena kedekatan dengan Allah dan kesetiaan kepadanya sudah pudar diganti dengan pengkhianatan dan kebobrokan moral. Cermin itu harus menyingkapkan semakin dalam kebobrokan mereka dalam hal perzinahan rohani, kedegilan hati, dan penindasan terhadap orang miskin. Namun mereka tetap tidak mau mengakui dosanya, apalagi bertobat. Karena itu satu-satunya cara yang masih ada adalah menghukum mereka. Kedegilan hati yang demikian ternyata bukan hanya hak milik orang-orang sejaman dengan Yeremia, ataupun para mantan pejabat dan petinggi Orde Baru saja, tetapi juga buat setiap orang-orang Kristen pada masa ini. Mari kita renungkan saudara, setiap hari orang-orang Kristen membaca Alkitab yang adalah cermin besarnya. Namun berapakah dari antara saudara yang bercermin dengan benar dan mau menghilangkan noda yang ada di wajah, sehingga penampilan sebagai orang Kristen semakin menawan? Kita terlalu sibuk memperburuk wajah kita dari hari ke hari dengan tetap membuat jarak dengan masyarakat sekitar dan menelantarkan orang-orang miskin. Teguran bagi kita saat ini adalah jalan hidup
seperti apakah yang hendak kita pilih? Apakah kehidupan yang senantiasa memuliakan Allah sebagai sang sumber kehidupan dan pembebas, atau justru sebaliknya? Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Mari kita introspeksi diri kita boleh bercermin kepada firman Tuhan, agar kita semakin dikuduskan, dibenarkan di dalam Dia. Nah saudaraku, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Engkau Allah yang setia kepada kami. Engkau Allah yang adil dan maha kasih. Dan saat ini kami percaya Engkau yang menunjukkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami sepenuhnya tunduk dan taat kepada firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman bertumbuh, tertanam, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, penuhi kami, ajar kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.